Oke, selamat sore, selamat petang, salam sejahtera untuk kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini telah hadir Saudara Rian Suwikno, That's only because Apple. Zuhri, ada Rohmatul Hasanah, ada Yurda Devi, ada Sri Tanjung, ada Muhammad Andi, ada Tiala Lala, dan Nadine Tiara ya. Selamat berjumpa kembali dalam kelas kita ya, kelas komunikasi data dan jaringan komputer. Saudara-saudara, dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang persiapan ujian akhir semester ya, semester ganjil 2023-2024 ya, untuk mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer. UAS ini akan saya rancang menggunakan simulator ya, simulator yang nanti Anda bisa bebas memilih ya, bebas memilih jenis-jenis simulatornya. Jenis simulatornya adalah ada jenis simulator Cisco Packet Tracer ya, juga ada jenis apa itu, ada juga apa itu simulator-simulator khusus untuk IoT ya. Nah, soalnya adalah nanti saya berikan itu soal simulasi untuk merancang IoT di dalam jaringan ya. IoT otomatis terhubung dengan wireless, otomatis terhubung dengan jaringan. Nah, Anda merancang simulator ini, simulasi dengan software-software yang ada secara online yang tentu gratisan ya. Boleh dengan Cisco Packet Tracer, boleh juga dengan software-software sejenis. Saya berikan kebebasan bagi Anda untuk memilih simulator-simulatornya ini ya. Nah, soalnya adalah Anda nanti membuat semuanya terhubung dengan itu jaringan ya. Anda menghubungkan 1 sampai 5 IoT ya. Jadi Anda menghubungkan 5 itu kurang lebih 5 IoT. Pak, lebih dari 5 boleh, Pak, boleh ya. Karena nanti akan kita ukur performansi jaringannya ya. Performansi jaringan dari sisi katakanlah throughput-nya ya, dari juga time delay-nya gitu ya. Kemudian juga dari itu performansi jaringan dari itu eh, runtime table-nya ya, runtime RON-nya kita ukur ya agar kita bisa mengetahui performansi dari jaringan IoT-nya. Nah, kira-kira nanti kalau Anda simulasi seperti ini nggak berat ya Anda semuanya kira-kira. Halo. Ini di-upload di YouTube gitu, Pak ya? Ya, 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 betul, betul. Katakanlah gagal, simulasi nggak apa-apa ya. Jadi saya tidak mandatori harus berhasil, tapi harus mencoba dulu ya. Katakanlah Pak nggak bisa nyambung Pak, nggak bisa keluar ini nggak apa-apa ya. Yang penting adalah Anda mencoba dulu ya. Jadi katakanlah nggak berhasil ya jangan jangan takut ya. Namanya juga mengerjakan 2 minggu ya kan itu lumrah kalau misalkan ada yang gagal, ada yang nggak berhasil ya. Itu nggak masalah, saya terima ya. Yang penting adalah Anda memahami bagaimana cara men-setup jaringan IoT ini dengan konfigurasi jaringan fisiknya ya, ada jaringan wireless ya, ada jaringan Ethernet ya, RJ45 atau juga menggunakan fiber optik ya. Kemudian nanti akan kita ukur performansi jaringannya ya. Kemudian nanti akan Anda jelaskan dengan vlog presentation seperti biasa ya. Kemudian saudara-saudara, kasusnya adalah IoT itu berbagai macam jenis ya. IoT ini ke depan semakin mendominasi penggunaan jaringan ya. IoT itu diprediksi akan semakin lebih banyak daripada daripada pengguna manusianya ya. Jadi kalau internet itu sekarang ini digunakan oleh kurang lebih 5 miliar manusia, IoT itu bisa doubling unlimited ya. Lebih daripada lebih dari 5 miliar penggunanya. Sebagai contoh kalau misalkan smart home ya, itu kan pasti IoT semuanya ya. Smart home itu misalkan ada sensor untuk masak, sensor untuk air, sensor untuk lampu. Udah berapa tuh? 3 IoT ya. Untuk masak, untuk lampu, untuk air aja udah 3 ya. Kemudian juga sensor untuk security ya, surveillance misalkan ya. Udah 4. Kemudian sensor untuk pengendali energi listrik, misalkan kita menggunakan energi listrik sel surya ya. Siang kita panen harvesting energi, malam kita switch ke penggunaan energi yang sudah disimpan dalam baterai. Itu aja udah 5. 5 IoT ada di situ. Padahal rumahnya cuma ada 2 orang, ya. Penggunanya cuma 2, tapi aplikasi IoT-nya ini running terus, ya, running terus datanya. Datanya running terus, terkirim terus kepada internet. Artinya apa saudara-saudara? IoT ini akan semakin mendominasi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya.
Dan IoT ini akan semakin unlimited jumlahnya. Nah, artinya apa? Jaringan itu artinya dipenuhi oleh koneksi dengan IT semua. IoT semua, mohon maaf ya. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga jaringan itu internet di rumah kita masing-masing itu atau juga di infrastruktur suatu perkotaan smart city itu harus betul-betul memiliki bandwidth yang sangat besar, ya. Bandwidth yang sangat besar, ya, otomatis harus murah internet, ya. Internet itu harus ke depan itu harus murah supaya bisa merealisasikan ide tentang smart home, smart city, smart environment, smart energy, smart apa saja pokoknya smart smart tadi itu ya. Itu harus ditopang dengan jaringan yang reliable, ya, handal, kemudian juga tersedia di mana-mana. Nah, inilah itu coba kita simulasikan kalau kita memasukkan IoT ini sebanyak-banyaknya kan apa yang terjadi pada jaringan, ya. Apakah jaringan itu mengalami down, ya. Sehingga nanti kalau Anda simulasi, Pak, ini jaringannya down. Nah, nggak apa-apa, down itu bagus ya, jangan itu nggak gagal. Itu harus down. Ya, kenapa kok down? Ya, karena IoT ini kirim data terus, Pak, transmit data terus ya, mengalahkan user manusianya. Nah, itu bagus. Dia streaming, Pak, dia pakai data video transmit video terus sehingga dia down. Nah, itu saudara, itu artinya masalah, ya. Justru kalau Anda simulasi menemukan masalah, itu bagus, ya. Sehingga apa? Itu bisa digunakan sebagai topik untuk tugas akhir Anda, ya. Bagaimana cara kita membuat suatu penyelesaian masalah, katakanlah untuk transmisi data IoT yang sangat besar, ya, sangat makan bandwidth, ya. Kalau kita lihat, saudara-saudara, konsumsi traffic internet kita ini yang paling besar adalah video transmission, ya. Video-video transmission kita ini seperti Zoom, seperti apa itu televisi, anu ya, televisi di internet ya, Netflix, ya, video on demand itu sangat-sangat consume data yang sangat besar sekali. Sehingga apa? Sehingga apa itu vendor-vendor di dalam apa itu penyedia itu provider-provider dalam penyedia aplikasi seperti ini dia harus menggunakan strategi. Ya, strateginya apa? Dia menggunakan teknologi cloud, ya. Cloud-nya itu di Amerika, tapi cloud-nya itu juga di apa itu dikatakanlah itu di relay ya, cloud-nya itu di relay di beberapa negara. Sehingga kalau kita itu sebetulnya request film di dalam platform provider, katakanlah TV digital atau juga video on demand, ya, itu sebetulnya kita itu nggak mendownload dari pusatan di Amerika sana. Kita itu mendownload di negara-negara yang terdekat. Sehingga apa? Sehingga bandwidth itu bisa dikurangi oleh kita, ya, oleh mereka, ya. Nah, itu salah satu contoh strategi bagaimana kita mendeploy ya suatu arsitektur jaringan cloud yang itu mengantisipasi penggunaan bandwidth yang sangat besar, ya. Kemudian teknologi yang kedua adalah teknologi yang namanya enkripsi data. Ya, enkripsi data itu kita membuat enkripsi data video yang kualitasnya itu adalah tidak melebihi, sorry, tidak mengurangi kualitas video aslinya. Ya, itu juga salah satu tantangan tersendiri. Bagaimana kita mendesain suatu data itu enkripsi atau kompresi data ya, data kompresi video, tapi kualitas videonya itu bagus, nggak berkurang. Ya, ini juga suatu strategi juga ya. Nah, balik lagi ke tema kita hari ini, saudara-saudara, Anda nanti kira-kira bisa ya mencari betul network simulator yang seperti ini ya. Jadi Anda mensimulasikan jaringan IoT di dalam network simulator, ya, bebas network simulatornya. Apa saja saya berikan kepesan bagi Anda. Yang penting adalah Anda bisa mengkoneksikan IoT dalam itu konfigurasi protokol IP networks, ya. Kemudian Anda bisa mengukur performansi jaringannya, ya. Oke, silakan ada pertanyaan dari Pian Sopian, silakan. Ya Pak, selamat malam. Izin Ya, bertanya ya, Pak. Tadi ya, boleh. terlambat masuknya karena menunggu link saya nggak lihat komen. Itu Pak, untuk simulator itu masih boleh menggunakan paket tracer yang dari Cisco Pak Boleh, untuk boleh. IoT? Boleh sekali, ya. Ya, Boleh sekali. baik Pak. Itu Justru aja Pak. kalau di situ kan sudah ada ya. Tinggal nanti saya inginkan itu performansi jaringannya diukur, ya. Kalau kemarin kan itu belum saya minta performansi jaringan, ya. Kalau Enggak. sekarang saya minta Kalau, diukur performansi jaringannya, oh ya. ya, kalau kemarin kan hanya untuk terhubung dari klien ke server aja kan Pak. Betul sekali, betul Kalau sekarang sekali. terhubungnya ke internetnya. Ya, Oh ya, kalau baik sekarang Pak. adalah sampai ke gateway ya, gateway internetnya Iya, udah keluar, gateway-nya Pak. gitu ya.
Jadi nanti saya inginkan Anda bisa mensimulasikan ini. Katakanlah ada yang tidak berhasil, jangan takut untuk dijelaskan. Ya, jelaskan saja. Jadi memang itu waktunya 2 minggu. Ya, jadi saya juga menyadari kalau misalkan ada yang berhasil, ya syukur. Ya, yang berhasil juga bisa nanti mengajari yang lainnya. Ya, karena saya inginkan nanti Anda menemukan inspirasi untuk topik-topik tugas akhir. Ya, topik-topik tugas akhir untuk anak informatika nggak usah sulit-sulit. Ya, simulasi aja dulu, ya, simulasi dengan jaringan-jaringan seperti ini, ya. Jaringan ini Anda merancang failover, ya, mengantisipasi failover dengan pada suatu server, ya. Misalkan kliennya itu banyak sekali, kliennya ya, klien. Kemudian Anda punya satu atau dua server. Gimana caranya mengatur bandwidth, ya, supaya tidak terjadi failover, ya. Maka Anda bisa menggunakan teknologi load balancing, ya, pengatur bandwidth, ya, yang itu dinamis, ya, dengan ditanamkan satu software load balancing, ya. Kemudian Anda juga kepingin meningkatkan keamanan, cyber security, ya. Saudara-saudara, ini juga terkait juga mata kuliah jaringan, komunikasi data dan jaringan, ya, masalah cyber security, ya. Cyber security itu ada berbagai macam, ya, ada mulai dari prevention, ya, sampai juga katakanlah itu penindakan, ya. Jadi ada pencegahan, ada penindakan, ya, KPK. Ya, ada pencegahan, ada penindakan, ya. Berbagai macam teknik yang sudah dikembangkan di situ, ya. Jadi kalau Anda mau nanti sampai di situ juga bagus, ya. Tapi saya tidak merekomendasikan karena nanti sulit bagi yang lain, ya. Jadi maksud saya adalah supaya nanti Anda kalau tugas akhir itu nggak sulit-sulit bikin judul, ya. Pak, saya mau bikin itu deteksi cyber attack dari negara-negara yang berbahaya. Oh, itu bagus, ya. Simulasi aja, ya. Simulasi katakanlah ada attack dari negara-negara yang berbahaya, ya. Itu sangat bagus, ya. Karena saudara-saudara kan, cyber attack itu sangat sangat miris zaman sekarang ini, ya. Saya kemarin jalan-jalan ke suatu departemen yang di situ rely pada jaringan internet, ya, tidak boleh dibajak informasinya oleh siapapun. Itu security-nya harus dirancang dengan benar, ya. Layer deteksi, layer antisipasi, sampai layer katakanlah penindakan, ya. Itu 3 lapis ini ditambah dengan prosedur di dalam adminnya. Itu harus paket lengkap, ya, karena kalau kita bicara security tidak cukup kita menggunakan software-software yang sangat canggih, tapi manusianya juga, ya. Jangan sampai manusianya itu yang mengoperasikan ini malah malah ya kan nggak sengaja bawa intel dari negara asing gitu kan. Dia masukkan virus ya kan, manual itu kan bisa juga seperti itu, ya. Jadi yang namanya security itu tidak hanya by sistem, tapi juga by manajemen, ya. Manajemen adminnya atau pengelolanya atau juga pelaksananya itu juga sangat penting sekali, ya. Tapi Anda yakin nanti kita bahas dalam mata kuliah selanjutnya, ya, security, ya. Security itu bagian dari kelanjutan daripada jaringan. Kalau kita udah bisa men-setup jaringan, what next, ya? Next-nya adalah manajemen jaringan, ya. Manajemen dan maintenance jaringan, ya, secara teknis. Lebih tinggi lagi adalah manajemen security-nya, ya. Itu sangat penting. Kemudian sampai ke manajemen resource penggunaannya, ya. Saudara-saudara, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi Anda fokusnya adalah merancang IoT, ya, di dalam jaringan network simulator, kemudian mengukur performansi dari berbagai parameter, ya. Salah satunya adalah time delay, ya. Jangan sampai IoT itu mengirimkan data telat, ya. Misalkan IoT untuk deteksi kebakaran pada satu kota, ya. Kotanya udah terbakar habis gitu kan, IoT baru ngirim data, itu nggak boleh, ya. Harus kita cepat, ya. IoT ini harus cepat ngirim. Nah, misalkan IoT untuk deteksi kebanjiran, ya, deteksi daerah potensi rawan banjir. Nah, itu IoT ini cepat ngirim sinyal, ya, cepat ngirim sinyal, ya, sampai ke server, sampai ke aplikasi Anda, ya, ada alert warning, ya, memperingatkan admin, kemudian admin juga memvalidasi bahwa ini banjir, ya, kemudian juga broadcast data, ya. Sehingga apa? Sehingga itu kerugian secara fisik, kerugian secara materi, kerugian secara sosial itu bisa kita hindari atau minimalkan, ya. Jadi IoT ini saudara-saudara merupakan potensi untuk kita terapkan di masa yang akan datang sekarang, ya, dan juga perlu dikembangkan secara meluas, ya.
agar kita ini semakin produktif, semakin efisien, semakin kompetitif ya dalam mendayagunakan teknologi informasi ya. Bagus, Pian Sopian pertanyaannya, silakan saudara-saudara kalau pertanyaan. Itu Pak minimal berapa IoT Pak yang terhubungnya? Eh, Misalkan kita ambil ya, untuk simulasi smart home ya. ya, Mungkin mulai dari gerbang, ya, jendela, ya, CCTV kan yang bisa terkoneksi boleh. itu. Minimal Dua ada aja lah, berapa Pak? dua aja lah. Oh 2 aja. Baik Nah, Pak. karena nanti saya khawatir kalau ada yang kesulitan ya. Dua saja ya, cukup ya. Tapi saya tidak membatasi Anda. Ya, kalau Anda bisa lebih dari dua silakan ya. Saya tidak karena juga simulasi kan memiliki kebebasan yang bisa kita tentukan sendiri ya. Dua aja saya pikir cukup ya. Yang penting adalah analisis performansi jaringannya. Itu yang paling penting ya. Banyak orang bisa merancang jaringan ya, tapi jarang sekali orang itu bisa menganalisis performansi jaringan ya. Seringkali itu orang itu kalau ditanya gitu kan, orang-orang komputer ya, itu salah satu juga perlu yang harus kita benahi. Gimana jaringannya kok lambat? Oh Pak, ya ini kabelnya apa nggak nyambung? Wah itu salah itu. Ya, kalau ada orang informatika, orang jaringan, ngerti jaringan ya, dia menjelaskan, wah ini salah Pak, wah belum tentu ya. Lakukan analisis, ya, analisis jaringan, ya, mulai dari apa itu uji, ya uji apa itu berbagai macam ya, ada uji berbagai macam ya. Jaringan lambat bisa jadi jaringan itu ditumpangi oleh cloud orang lain ya. Jadi kalau kita punya server, saudara-saudara, kita punya jaringan itu harus hati-hati. Jaringan kita itu ternyata ditumpangi server itu orang lain. Ya, kita punya rumah, tapi rumah kita tempat orang lain. Ya, itu satu contoh bahwa bisa terjadi ya. Orang gitu kan membajak server kita, tapi kita nggak tahu. Itu sangat penting itu ya. Kenapa kok bisa seperti itu Pak Ucu? Ya memang itu teknologi informasi. Teknologi informasi itu bisa bisa menembus berbagai macam sistem ya. Sehingga itu kita yang rugi ya, tapi kita nggak tahu ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Nah, oke saudara-saudara ya itu saya pikir cukup ya. Siap-siap Anda mempelajari network simulatornya yang kemarin ya. Kemudian Anda mencari contoh IoT-nya ya. Kemudian nanti Anda bisa mengerjakannya betul lebih cepat ya. 2 minggu cukup saudara-saudara ya. 2 minggu untuk simulasi. Cukup ya? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup ya? Insya Allah soalnya hari Senin sudah saya publish ya. Hari Siap. Senin sudah publish Anda lebih cepat lebih bagus ya. Ya. Kemudian juga apa itu bagi yang bisa, ada yang tidak bisa dibantu ya. Dibantu diajari ya, bukan dibantu mengerjakan ya, diajari cara penggunaan network simulatornya ya. Gitu ya saudara-saudara ya. Jadi Siap Pak. ada itu bukan bukan nyontek ya, tapi mengajari orang cara menggunakan itu penting ya. Saya juga dulu belajar IT juga belajar dari teman saya gitu kan. Saya dulu nggak ngerti itu cara ngerakit PC ya. Ya, teman saya itu ahli ngerakit PC gitu kan. Sampai apa ini? Ini microprocessor, Pak Ucu. Ini memori, ini. Yang zaman dulu kan kalau masuk kan kalau beli komputer kan nggak ada beli komputer utuh kayak zaman sekarang beli laptop nggak ada ya. Dulu kan belinya apa itu perintilan ya, beli itu ya, dirakit sendiri gitu kan, install sendiri gitu kan, wah sampai macam-macam ya. Sehingga saya juga harus belajar kepada yang lebih pinter ya. Nah, Anda juga sama, pasti Anda ya kan, Pian Sopian seperti yang lainnya pasti ada yang pinter duluan. Nah, kalau ada temannya nggak bisa ditawari, kamu nggak bisa nggak? Ya, sini saya ajari caranya, ya, gitu. Tapi kerjakan sendiri, ya, gitu ya. Gitu. Baik Pak. Oke, saudara-saudara, saya pikir cukup, ya. Selamat berakhir pekan, ya. Saya mohon maaf ya, sedianya itu pagi ya, tapi karena ini apa itu malam minggu ya, jadi saya nggak berani lama-lama ya, cuma ganggu waktu Anda, ya. Kita itu ketemu di UAS nanti ya. Selamat mempersiapkan diri ya dan selamat apa itu beraktivitas ya. Kita optimis selesai kuliah di Indonesia dengan berkualitas ya. Sekian dari saya, selamat selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Ya, kasih, ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya.